Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar dan mengambil manfaat dari bagaimana mereview suatu dokumen. Dalam hal ini adalah dokumen tentang Grand Design Pembangunan Berkelanjutan. Kita tahu bahwa evaluasi Grand Design Pembangunan Kependudukan merupakan basis data yang penting dalam rangka kita menilai, mengevaluasi program pembangunan yang telah tertulis dalam rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan. Kita tahu juga bahwa GDPK ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka menyusun blueprint pembangunan kependudukan yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Oleh karena itu, mari kita belajar tentang step-stepnya. Ini didasari pada keinginan untuk melakukan standarisasi review GDPK dokumen. Menurut saya, prosedur daripada menganalisis atau mengevaluasi GDPK dimulai dengan tahap pertama yang penting, yaitu apakah filenya merupakan satu file tunggal. Maksudnya, file yang kita evaluasi itu apakah hanya satu file atau terdiri dari beberapa file. Misalnya contoh, apakah di Sulawesi Utara, katakanlah ada satu kabupaten yang file GDPK-nya itu hanya satu file dan itu merupakan file yang lengkap. Nanti Bapak akan tunjukkan ada beberapa provinsi yang memiliki variasi dalam penyimpanan file GDPK-nya. Yang kedua adalah mengidentifikasi table of contents. Jadi sebelum kita masuk kepada mengidentifikasi seluruh pertanyaan, kita lihat dulu table of content, terutama untuk melihat apakah ada operator atau pembuat GDPK yang memahami tentang table of content dalam Microsoft Word yang nantinya akan mempermudah kita menyamakan halaman dari setiap tulisan yang dibuat. Kemudian setelah itu kita melakukan entry terhadap dokumen yang kita miliki dengan menggunakan Google Form. Kemudian kita akan berikan contoh. Nah, ini contoh bagaimana pemilahan atau file-file yang ada di Aceh dan Sumut. Kalau kita lihat, Sumatera Utara itu yang di atas, ini cenderung memiliki struktur yang baik. Karena dalam satu folder hanya ada satu file seperti ini. Ini akan membantu kita nanti mempelajari tentang hal-hal yang penting. Sementara Aceh, kelihatan sekali datanya berserakan di beberapa file. Oleh karena itu nanti akan lebih cepat kita melakukan analisis evaluasi GDPK untuk data Sumatera Utara. Kita lihat sekarang Sumatera Utara, kita ambil contoh adalah sini Tapanuli Utara. Ternyata setelah saya buka, filenya hanya satu, yaitu file GDPK Tapanuli Utara. Dengan demikian kita akan tahu bahwa teman-teman di Sumatera Utara memiliki teknik melaksanakan penyusunan dokumen lebih bagus daripada di tempat lain. Yang dalam contoh inilah Aceh. Nah, berikutnya kita lihat struktur hasilnya atau grand design-nya seperti ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa judul daripada Grand Design Sumatera Utara juga di Sumatera Utara juga sangat bagus, yaitu contoh di sini adalah Tapanuli Utara. Di sini ada nama atau judulnya, yaitu Grand Design Pembangunan Kependudukan, kemudian kabupatennya dan tahun atau periode Grand Design untuk 2020-2045. Yaitu 20 tahun terakhir sesuai dengan
yang kita harapkan dibuat oleh setiap daerah. Perhatikan sini, kita tidak melihat tampilan background-nya atau gambar-gambarnya, tapi kita mungkin langsung masuk saja kepada, perhatikan sini, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai yang mungkin memberikan bantuan fasilitasi untuk penyusunan GDPK ini. Nah, ini sambutannya, kita bisa lihat. Lengkap sekali, ada gambar Garuda di sini. Berarti memiliki kualitas dan akuntabilitas yang sangat tinggi. Kita lanjut lagi. Seperti ini tampilannya. Jadi ada satu file di Sulawesi Utara, di Sumatera Utara yang cukup lengkap pengisian atau pembuatan laporannya. Di sini juga ada kapan di tanda tangannya laporan ini. Nah, setelah itu secara sepintas kita akan lihat yang namanya daftar isi, table of content. Ini penting agar kita bisa mengevaluasi apakah dokumen ini cukup lengkap. Kalau dilihat dari sini, dokumen ini masih jadi pertanyaan. Biasanya daftar isi itu, setelah daftar isi ada daftar tabel, daftar gambar, dan sebagainya. Kita nanti cek di dalam tulisan apakah seluruh daftar tabel dan daftar gambar, dan juga mungkin grafik, sudah ada dalam dokumen. Sementara kita asumsikan tidak ada dalam dokumen. Di sini kelihatan juga cara menuliskannya ada kesalahan, yaitu datar. Nah, ini artinya tulisan ini belum sempat dicek oleh penulis atau tim penulis. Kita mulai dengan bab 1, perhatikan di sini. Di bab 1 ini, penulis atau tim GDPK di tempat ini, Tapanuli Utara, memiliki struktur seperti ini. Pendahuluan, latar belakang, dasar hukum, visi misi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, hubungan grand design dengan, di sini ada Kota Binjai dan juga dokumen-dokumen perancangan lain yang untuk berkaitan dengan perencanaan. Kita lihat kembali, jadi ada 1.8 tentang hubungan grand design, pembangunan kependudukan Kota Binjai. Kita lihat nanti. Kemudian kondisi geografis dan kewilayahan, hanya ada satu subbab, yaitu subbab tentang kondisi demografi. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk kondisi geografis, penulis atau tim penulis hanya memasukkan satu kondisi geografis saja. Kondisi kependudukan saat ini, bab 3, seperti berikut. Kualitas penduduk, jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk menurut jenis kelamin, dan seterusnya. Di sini ada beberapa indikator yang ditampilkan atau data yang ditampilkan sampai dengan yang ke-9, yaitu proyeksi penduduk Tapanuli Utara 2015-2040. Kemudian untuk kualitas penduduk juga dijelaskan sebagai berikut. Kemudian kekuatan, kendala, tantangan, dan keluaran. Nah, ini kita lihat nanti apakah ini bisa mencerminkan pertanyaan yang sudah kita siapkan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
Sepertinya ini menggunakan analisis SWOT, karena SWOT itu biasanya terdiri dari strength, weakness, opportunity, and threat. Kita lihat seperti apa dia melihat atau menganalisis bab 4. Kemudian bab 5, isu strategis dan roadmap kondisi kependudukan yang diinginkan. Perhatikan di sini, tim penulis juga sudah memasukkan isu strategisnya. Kita lihat isu strategisnya apakah ditulis dengan baik dengan melihat tulisan-tulisan di dalam bab 5 ini. Kemudian penutup. Halamannya cukup banyak, yaitu 100 hingga 102 untuk daftar pustaka. Ada juga lampiran SK Bupati dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa penulis atau tim penulis di Tapanuli Utara ini memiliki kemampuan mengintegrasikan pekerjaan sehingga hanya satu file yang bisa kita lihat dan kita amati. Mari kita lihat tempat lain untuk bahan perbandingan. Misalnya contoh di sini, Bapak coba contohkan di Aceh. Aceh ini termasuk yang harus kita pelajari sama-sama karena banyak sekali data. Contoh ini, Bapak akan buka di sini. Nah, kelihatan sekali strukturnya beda-beda dan ada file yang banyak sekali di sini. Kita mulai dengan yang pertama ini. Folder ini ya, kita lihat. Nah, ini. Ada sebanyak 3 file. Kita buka filenya. Oke. Kita lihat di sini. Nah. Jadi dia menggunakan konsep pembabakan menurut bab barangkali. Nah, kita lihat di sini teknik dia membuat table of content-nya apakah sesuai dengan harapan kita. Prinsipnya kalau dia membuat dengan standar yang ada di Microsoft Word, maka dia akan konsisten halaman-halaman yang dibuat. Oke. Coba kita lihat lagi file yang lain. Nah, ini misalnya seperti ini filenya, kita lihat. Kita besarkan. Nah, seperti ini. Jadi dia membuatnya tidak terintegrasi, jadi kita harus buka semua file dan kita yang harus memastikan apakah sekuennya atau urutannya sesuai dengan urutan pertanyaan yang ada dalam lembar kerja kita. Jadi tugas berat kita untuk file seperti ini kemampuan menggabung semua PDF. Silakan dipelajari bagaimana teknik menggabung semua PDF. Nah, Bapak akan tunjukkan di sini salah satu contoh. Misalnya untuk mengecek apakah table of content-nya ada masalah dengan penyusunannya. Apakah menggunakan style dari Microsoft Word sehingga halamannya akan selalu konsisten dengan halaman sesungguhnya dalam tulisan. Kita ambil contoh misalnya di sini. Kita ambil contoh salah satu di sini. Biasanya kalau sudah satu file, umumnya lebih bagus. Nah, coba kita lihat ini ya. Nah, di sini juga periode waktunya beda-beda, 2011, 2035. Kita lihat siapa yang sudah sesuai, siapa yang belum. Ini contoh menggunakan standar seperti ini, kata pengantarnya, tanpa foto. Sementara di Sumatera Utara tadi cukup lengkap fotonya. Nah, ini. Kalau melihat seperti ini, tulisan mereka akan sedikit sekali. Misalnya wilayah administratif dengan letak dan
kondisi geografisnya hanya ada 2 halaman. Simpel sekali dibuat, dan kita bisa lihat nanti bagaimana dia memahami struktur GDPK yang sesuai harapan kita. Nah, kalau untuk di sini kelihatan sekali dia menggunakan data-data ekonomi cukup banyak ini, yaitu tentang nilai PDRB, struktur ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang perhatikan di sini, apakah kondisi demografi Kabupaten Aceh Barat ini konsisten? Judulnya kondisi demografi, sementara salah satu isinya adalah tentang perkembangan ekonomi. Ini artinya yang bersangkutan memasukkan informasi yang kurang tepat untuk kondisi demografi. Nah, ini nanti menjadi catatan kita apakah yang bersangkutan memahami cara membuat GDPK yang tepat. Jadi kalau bicara tentang topiknya ini tidak sesuai. Topiknya adalah kondisi demografi, tapi isinya adalah salah satunya tentang ekonomi. Nah, silahkan dipelajari cara menganalisisnya nanti pada saat mengisi di form Google Form. Nah, ini juga. Mungkin kondisi kemiskinan masih nyambung karena bicara penduduk. Perhatikan di sini. Cara membuat subbabnya pun kelihatan sekali tidak memiliki standar yang baik. Di atas ada tentang struktur ekonomi, ada tentang pendidikan, di mana aspek kualitas penduduk dilihat dari pendidikan, tapi di sini ada cerita tentang dimensi-dimensi pendidikan, kesehatan, dimensi sasaran prasarana dasar, dan dimensi ketahanan pangan. Jadi bervariasi sekali cara mereka menganalisis Green Design pembangunan pendudukan di tempat masing-masing dengan melihat table of content. Nah, ini kondisi yang diinginkan. Nah, bagaimana mereka bisa menyambungkan antara kondisi yang ada dan kondisi yang diinginkan, ini menjadi satu hal penting untuk melihat gap-nya. Nah, perhatikan di sini, cara membuat urutannya pun beda-beda. Di atas dengan di bawah beda sekali. Bidang kesehatan dimulai dari awal, di sini bidang kesehatan di atas di bab 2 setelah pendidikan. Ini menunjukkan yang bersangkutan atau tim belum memahami cara membuat GDPK yang baik. Silakan dipelajari dari table of content terlebih dahulu, setelah itu baru masuk ke dalam setiap pertanyaan. Demikian dari Bapak, silakan bekerja. Target kita adalah 11 September sudah selesai semuanya, oleh karena itu perlu waktu yang cukup untuk bisa menyelesaikan semuanya. Demikian dari Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan semoga kita bisa menjadi tim yang tangguh dalam melakukan evaluasi GDPK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.